sahabat-sahabat doa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah doa pengerja kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini Bapa, di mana kami anak-Mu pengerja, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami merasakan Engkau tetap menyertai dan melindungi kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menaikkan pujian-pujian kami. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Hadirlah di rumah-rumah kami dimanapun kami berada dalam mengikuti ibadah doa pengerja ini Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap kuat mampu menjalani kehidupan kami, terkhusus masa pandemi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa khusus buat pengkhotbah yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati persiapan yang telah dia buat Tuhan, sehingga dia akan mampu menyampaikan firman sesuai dan seturut kehendak-Mu saja, sesuai dengan situasi yang kami alami anak-anak-Mu pengerja pada saat ini. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti ibadah doa pengerja ini, kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di atas itu semua, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Baik, saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita mau bermazmur membesarkan Allah kita, Allah yang luar biasa. Mari dengan bersukacita kita naikkan pujian ini. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menarilah di depan Allah yang pemenang. Rayakan dan menarilah di depan Allah yang pemenang. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah
Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menyanyilah di depan Allah yang pemenang. 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 Haleluya. Semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita mau masuk dalam penyembahan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh bermazmur bagi kemuliaan Allah kita. Saat ini kita imani bahwa Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, bahwa Dia Allah yang memberkati setiap kita. Mari saudaraku, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh bersamamu ya Bapa, bersamamu kami mampu melewati segalanya. Haleluya. Perkenananmu yang meneguhkan hati kami, Kau Allah yang bertindak atas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Kaulah sumber kuat kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Hanya bersamamu kami tenang, hanya bersamamu ada damai ya Bapa. Biarlah setiap musim hidup kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Oh haleluya. Oh Yesus, Kau Allah yang kami puji dan kami sembah. Kau Allah segalanya bagi kami. Oh Yesus, Hirama shikara papa papa Hirama shikara Hia kata rapa sikala rapa papa Hirama shikara Hia rapa papa Hirama shikara Hirama shikara papa. Bersamamu kami mampu melewati segalanya, bersamamu kami tenang ya Tuhan. Hanya Kau sumber kuat kami, Kau perlindungan kami ya Bapa. Haleluya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk memuji menyembah-Mu. Walaupun kami lewat rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, menjadi perkenanan bagi-Mu ya Bapa. Terimalah semua ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah semua ini melayakkan Engkau ya Bapa, untuk lebih lagi kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin.
Dialah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu dan kasih-Mu tetap menyertai kami hingga sampai saat ini ya Bapa. Engkau masih memberikan waktu untuk kami, Yayasan Sola Gracia, bersehati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, yaitu untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon Engkau yang memberkati bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur, dan juga terhindar dari segala persoalan permasalahan yang sangat besar pada saat sekarang ini ya Bapa, yaitu bencana COVID-19. Baiklah tangan kuasa-Mu yang menghalau semua Bapa untuk memulihkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang kembali seperti yang Tuhan inginkan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk bencana longsor di Sulawesi ya Bapa. Baiklah tangan kuasa-Mu juga memberi pertolongan kepada korban-korban yang terjadi longsor ya Bapa. Baiklah Engkau yang memberikan pertolongan dan juga menghibur hati mereka ya Bapa, dan memberi kekuatan bagi mereka, karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu tak terbatas untuk memberi pertolongan bagi setiap jiwa yang membutuhkan dan rindu akan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, begitu juga kami berdoa untuk aparat penegak hukum TNI, Kapolri, dan juga jaksa, KPK, semuanya Tuhan yang berkaitan dengan bangsa dan negara ini. Baiklah Engkau juga yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, menjadi aparat-aparat yang takut akan Tuhan. Baiklah Bapa, Engkau yang selalu menuntun mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu saja, sehingga setiap pekerjaan mereka dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam bangsa dan negara ini Bapa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya mata-Mu tidak pernah tertutup untuk setiap bangsa ini Bapa. Baiklah kejahatan yang ada di bangsa ini, Engkau juga yang menghalau semua dan memberi pertobatan bagi setiap jiwa yang selalu membuat keributan. Terlebih-lebih Bapa, untuk terjadinya di dalam bencana ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yaitu korupsi ya Bapa, dan nepotisme. Semuanya Tuhan kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga Bapa, semua kejahatan ini dapat Tuhan ubahkan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan juga kejahatan ini juga Bapa dapat dipulihkan. Ada pertobatan yang datangnya dari Engkau saja Bapa. Inilah semua doa kami ya Bapa. Baiklah, yang masih banyak kekurangannya, Engkau yang memberkatinya Bapa. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau menjawab setiap doa kami dengan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu melalui satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami manusia yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pengerja yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kabar kita hari ini semua pasti baik-baik. Amin. Karena Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita. Dan secara khusus saya juga sekali lagi berterima kasih untuk dukungan doa dari teman-teman semua yang memberikan support dan doanya kepada saya selama saya kemarin dirawat. Karena sesuatu hal, puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita semua, sehingga hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah doa pengerja, walaupun melalui digital media online. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu untuk semua karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Karya-Mu yang luar biasa, yang tidak terselidiki dan terpahami oleh akal dan pikiran kami. Untuk itu kami mengucap syukur, berterima kasih. Dan terus kami belajar memuji dan mempermuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas segala karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terlebih kami juga bersyukur jika hari ini Tuhan beri kami kesempatan
seluruh pengerja di Yayasan Sola Gracia untuk mengambil bagian dalam persekutuan kami yang kami lakukan sekali seminggu. Tuhan, kiranya melalui persekutuan doa pengerja ini Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan, dan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Dan sebentar kami akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan ini menolong dan mengingatkan kami kembali akan panggilan-Mu dalam diri kami. Pujilah Engkau Tuhan, segala kuasa yang tidak datang dari Tuhan dalam bentuk apapun itu, termasuk dari pekerjaan si iblis, semua kami tolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa ilahi dari tempat yang maha tinggi memenuhi hati pikiran kami, dan terlebih tempat di mana kami berada masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengar pada hari ini di tengah-tengah persekutuan kita, saya mengambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat pertama hingga pada ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab orang bekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan pengerja di Yayasan Sola Gracia, tak terasa kita sudah berada di awal bulan Juli tahun 2020, dan tak terasa pula kurang lebih 3 bulan kita sudah terpisah secara fisik oleh karena pandemi, yaitu wabah corona melanda seluruh dunia termasuk negeri dan kota kita, Kota Medan, yang membuat kita akhirnya secara fisik tidak bisa bersama, tetapi secara semangat, secara rohani kita tetap bersatu. Dan terlebih kita bersyukur
Sekalipun di masa pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan pelayanan kita, kegiatan-kegiatan program-program Yayasan Sola Gracia sebagian besar masih berjalan karena Tuhan memberikan sarana-sarana di era yang sangat maju ini, seperti media-media online, untuk akhirnya membuat kita bisa tetap. Salah satunya kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di Yayasan Sola Gracia, baik doa dan puasa, ibadah pemulihan, ibadah pengerja. Dan tentunya itu semua adalah hal-hal yang perlu kita syukuri. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekalipun situasinya demikian, tidak senormal dulu, tidak mengurangi akan kesadaran kita tentang siapa kita. Tidak mengurangi ingatan kita tentang panggilan Tuhan di dalam diri kita. Yang saya maksud adalah jangan sampai situasi-situasi yang tidak normal ini oleh karena pandemi ini akhirnya kita lupa jati diri kita ya, sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Jangan sampai itu lupa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan suasana yang tidak normal ini jangan sampai membuat kita lupa terlebih akan panggilan Tuhan di dalam diri kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengerja di ladang Tuhan. Khususnya kita dalam bingkai Yayasan Sola Gracia. Dua hal ini jangan sampai kita terlupakan. Ya. Hal-hal yang lain mungkin boleh terlupakan, tapi dua hal ini menyangkut tentang jati diri kita dan panggilan kita secara rohani, jangan sampai terlupakan. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan? Karena itulah yang sesungguhnya yang tetap Tuhan rindukan untuk kita respon. Ya. Sekali lagi saya katakan, dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi menimpa dunia ini, yang di dalamnya kita ikut terimbas, Tuhan tetap merindukan jati diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Yesus, harus senantiasa kita respon. Respon kita seperti apa? Yaitu tetap hidup di dalam menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Sekali lagi saya katakan, meresponi tentang jati diri kita yang sudah ditebus oleh Yesus, respon itu harus kita tunjukkan dari kita menghasilkan buah pertobatan. Jadi suasana pandemi ini jangan sampai akhirnya buah pertobatan itu tidak nampak dari dalam diri kita. Lalu respon seperti apa yang harus kita tunjukkan di dalam panggilan Tuhan di dalam diri kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengerja? Yaitu tetap kita berada bekerja menunaikan tugas panggilan itu di ladang Tuhan. Ya. Mungkin caranya boleh berbeda oleh karena situasi ini. Metodenya boleh berbeda. Tetapi implementasi atau mengeksekusi tugas itu harus tetap. Ya. Jadi jangan sampai pandemik ini akhirnya membuat kita tidak meresponi panggilan Tuhan terhadap diri kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengerja. Karena kita sudah mengambil komitmen, sudah mengambil keputusan untuk kita terjun di ladang Tuhan. Ya, tetap dalam bingkai pelayanan Yayasan Sola Gracia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan sepelayanan di Yayasan Sola Gracia, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah prinsip-prinsip apa yang perlu kita pegang? Prinsip-prinsip apa yang perlu kita pegang sebagai seorang pekerja di ladang Tuhan, sebagai seorang pengerja di ladang Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kita menjalankan respon kita mengerjakan tugas pelayanan itu. Ya. Prinsip apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dari bacaan kita dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, setidak-tidaknya
saya menemukan ada 4 prinsip yang harus kita pegang dan kita jalankan sebagai seorang pengerja yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Ya. Yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Seorang pengerja yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar, orang itu tahu kemana dia disuruh Tuhan. Orang itu tahu, pengerja itu tahu, pekerja itu tahu kemana ia disuruh Tuhan melayani. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, di ayat yang ke-5. Katanya di sini, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ada pesan Tuhan. Setelah Tuhan memilih 12 murid itu, Tuhan memberi pesan. Ya, Tuhan memberi pesan. Supaya apa? Supaya mereka melayani itu berdasarkan instruksi, berdasarkan kemauan Tuhan, bukan kemauan mereka. Katanya tadi di situ, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Pertanyaannya adalah, apa bangsa lain itu tidak membutuhkan keselamatan? Apa bangsa-bangsa lain itu Yesus suka mereka binasa? Tentu tidak. Bahkan sampai juga dikatakan, ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Apa Yesus tidak menghendaki, tidak menginginkan orang Samaria itu juga mendengarkan berita keselamatan, mendengarkan Injil? Tetapi kenapa Yesus mengatakan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat, saya coba belajar kembali, seperti saya katakan tadi, bukan berarti Yesus tidak menghendaki bangsa-bangsa lain selamat, bukan berarti Yesus tidak menghendaki orang Samaria selamat, tetapi Yesus itu punya program kerja yang luar biasa. Yesus punya program kerja yang luar biasa. Yesus tahu mana skala prioritas. Yesus sudah menentukan sistematika tentang penyelamatan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga dipesankan kepada 12 murid itu, yang pertama yang perlu kamu lakukan ketika aku sudah memilih kamu, kamu mengutus kamu untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Nah, artinya apa di sini, Bapak Ibu Saudaraku di Kristus? Nah, kita pun ya sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, sebagai seorang pekerja, kita harus menyadari, kita harus bergumul, kita harus benar-benar tahu gitu loh, kemana Tuhan utus aku. Ya, kemana Tuhan utus aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Yayasan Sola Gracia adalah tempat di mana Tuhan membentuk kita, ya, memperlengkapi kita, mempersiapkan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengerja. Ya, itulah yang didapatkan melalui pelajaran KPP dan juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya ada seminar dan yang lain-lain. Ya. Tetapi tentang kemana Tuhan mengutus kita, tentang kemana Tuhan menginginkan kita untuk menunaikan tugas pelayanan itu adalah merupakan menjadi satu pergumulan tersendiri untuk di mana kita mengerti kemana Tuhan menuju kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menurut hemat saya, respon yang baik terhadap panggilan Tuhan di dalam diri kita sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus tahu dengan pasti kemana Tuhan mengutus saya, kemana Tuhan memerintahkan saya, kemana Tuhan menggerakkan saya. Dan itu jauh lebih penting. Ya, itu
Itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tempat kemana Tuhan mengutus kita, ini bukan pilihan kita. Ini bukan pilihan kita. Ini bukan pilihan orang. Ini bukan merupakan satu instruksi dari orang lain. Tetapi ini sekali lagi saya katakan, merupakan kemampuan kita secara rohani dalam pergumulan kita. Akhirnya kita tahu menangkap hati Tuhan, kemana Tuhan mengutus kita. Jangan berpikir mungkin, Pak Pendeta, kami ini kan hanya seorang pengerja biasa di satu yayasan. Enggak mungkinlah kami seperti pendeta-pendeta ditempatkan ke sini. Tidak. Ya. Ketika kita sudah memberi diri dan menyatakan komitmen kita mau melayani Tuhan. Tempat itu seperti apapun, jika itu sudah menjadi tuntunan Tuhan, berarti sama nilainya dengan orang-orang lain ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin di satu gereja, mungkin di satu keluarga, mungkin di satu tempat yang mungkin tidak terlalu istimewa. Itu masalah. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan menempatkan aku di sini. Bisa saja Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ada di antara kita berasa setelah saya diperlengkapi oleh Tuhan di Sola Gracia, selain saya mengikuti kegiatan-kegiatan peran Sola Gracia, Tuhan menempatkan saya dan menaruh itu dalam hati saya supaya saya melayani keluarga saya, supaya saya melayani keluarga dari mertua saya. Berarti apa? Berarti itu sesuatu yang perlu kita seriusin. Kalau Tuhan sudah menyatakan itu, menaruh itu dalam hati kita, berarti itu yang harus kita seriusin juga. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kegiatan Sola Gracia tidak penting. Itu penting juga. Tetapi yang lebih fokus itu adalah di mana Tuhan menyuruhmu untuk mengerjakan sesuatu yang berarti bagi Tuhan melalui pelayanan dan percayakan kepada. Itu yang pertama. Ya, sekali lagi teman-teman semua, saya mengatakan ini perlu kita sadari, ini perlu untuk kita renungkan bersama, dan ini perlu untuk kita jawab bersama. Gimana Tuhan mengutus saya? Yang kedua, prinsip yang kedua, sebagai seorang pengerja atau pekerja di ladang Tuhan yang benar-benar meresponi panggilan Tuhan, selain ia tahu kemana ia diutus Tuhan, yang kedua adalah isi pelayanan itu tidak lebih dari untuk memberitakan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, setelah kita tahu di mana Tuhan mengutus kita untuk melayani Tuhan, maka isi pelayanan itu tidak lebih dari di mana kita memberitakan tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah, berbicara tentang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat di ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saya menyebut inilah isi pelayanan berbicara tentang kasih. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bahkan kalau saya sederhanakan, ini adalah Injil, yaitu tentang berita keselamatan. Injil kerajaan Allah itu adalah berita keselamatan. Jadi, dimanapun kita diutus Tuhan melayani, ya, apakah tempat besar, apakah tempat kecil, apakah kota besar, apakah kota kecil, apakah keluarga besar atau keluarga kecil, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama yang harus kita ingat, yang kita sampaikan, yang kita beritakan kepada orang yang kita layani itu adalah bahwa Yesus Kristus telah datang dari surga ke dunia ini, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kita, menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, itu hakikatnya, itu isinya, ya, itu isi berita yang harus disampaikan. Mungkin dengan berbagai pendekatan, berbagai cara, tetapi isinya adalah berbicara tentang Injil. Injil itu berbicara tentang kasih Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Bahkan kalau kita melihat seluruh Alkitab ini sesungguhnya, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau disederhanakan, apa isi Alkitab ini? Sesungguhnya itu berita tentang kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya baru mencoba menonton salah satu khotbah dari Bapak Pendeta Stephen Tong dan saya sangat suka. Ya. Di YouTube saya baca pada ulang tahunnya Pendeta Mengakui Sagala, beliau yang berkhotbah di sana, dia selalu mengatakan sudah puluhan tahun dia melayani dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, tetapi berita yang selalu disampaikan tidak pernah keluar dari pembicaraan tentang kasih Allah. Jadi kita pun Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya, pergi dan beritakan kerajaan surga. Nah, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, jangan sampai kita geser isi pelayanan kita, isi pemberitaan kita itu di luar kasih Allah, di luar Injil, di luar berita keselamatan. Karena itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Ya. Yang lain-lain itu hanya bonus. Kalau dunia, kalau manusia sudah menerima kasih Allah, yaitu Yesus dalam hidupnya, maka yang lain-lain itu adalah bonus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, makanya kita penting ya untuk selalu menekankan tentang apa yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan itu adalah menerima Yesus. Nah, isi pelayanan yang kedua tadi saya sebut adalah kuasa. Yang pertama tadi kasih, ya. Yang kedua kuasa. Sebelum kita masuk pada kuasa, di isi pelayanan yang pertama tentang kasih, kalau kita belajar juga dari sejarah Rasul-Rasul mulai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku dan kami di rumah masih tetap membaca secara berurut sampai pada hari ini tentang kisah para rasul. Rasul-rasul itu setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka pergi dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, dari benua ke benua. Isi pelayanan mereka, berita pelayanan mereka tidak pernah keluar daripada berbicara tentang Injil. Hanya itu. Walaupun dikemas dalam bentuk pendekatan dan metode yang berbeda, tetapi isinya tentang berbicara tentang kasih Allah. Nah, yang kedua berbicara tentang isi pelayanan, yang pertama tadi kasih, yang kedua adalah kuasa. Nah, dikatakan di situ di ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang apa? Kuasa. Karena di ayat yang sebelumnya tadi, di ayat yang pertama pasal 10 itu katanya apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya apa? Isi pelayanan di dalam kita memberitakan Injil juga, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita juga harus menyatakan kuasa Allah. Bukan menyatakan kuasa kita, garis bawahi, menyatakan kuasa Allah. Nah, berarti kalau kita berbicara menyatakan kuasa Allah, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, termasuk nanti dalam kehidupan Rasul-Rasul setelah Pentakosta, berarti apa? Itu yang disebut dengan mujizat. Ya. Artinya pelayanan itu juga perlu disertai dengan mujizat. Ya. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan itu? Nah, bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan melalui diri kita. Ya. Sekali lagi saya katakan, menyatakan kuasa Tuhan bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan yang melakukannya melalui kita. Saya kembali kepada kisah para rasul-rasul itu. Ya. Saya mengatakan, sebelum Yesus terangkat ke surga, yang melakukan mujizat di bumi ini adalah pada waktu Yesus masih di bumi, yang melakukan mujizat adalah Yesus. Yang menyatakan kuasa itu adalah Yesus sendiri. Tapi setelah Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus turun melalui rasul-rasul itu. Roh Kudus memenuhi rasul-rasul, mereka melayani. Mujizat itu Tuhan kerjakan melalui diri para rasul-rasul. Nah, hal ini menyangkut tentu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berpulang kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Tapi itu semua
tergantung pada kedekatan kita, keseriusan kita di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, menyatakan kuasa Tuhan itu inisiatifnya bukan dari kita, tetapi kita sebagai wadah, kita sebagai tempat di mana Tuhan mau memakai kita menyatakan kuasanya. Dari sisi kita perlu persiapkan ya, kesetiaan kita, ketaatan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu merupakan salah satu wadah yang perlu Tuhan lihat dalam diri kita supaya Ia memakai kita menyatakan kuasa. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, itu prinsip yang kedua. Sebagai seseorang pengerja yang meresponi panggilan Tuhan dengan baik, ditunjukkan itu pertama tahu kemana ia diutus Tuhan, kemana dia melayani. Yang kedua, isi pelayanannya tidak berbicara yang lain-lain, tetapi isi pelayanannya berbicara tentang kasih Allah, yaitu Injil yang menyelamatkan, dan berbicara tentang kuasa Allah melalui dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, prinsip apa yang perlu kita pegang sebagai seorang pengerja yang meresponi panggilan Tuhan? Yang ketiga, pengerja itu di dalam melakukan pelayanannya harus disertai dengan sikap hati yang tulus dan ikhlas. Ya. Ketika ia diutus Tuhan ke satu tempat, ke satu kelompok, ketika ia menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, semua itu dilakukannya dengan sikap hati yang tulus dan ikhlas, tanpa ada motivasi apapun di balik itu. Maka Yesus mengatakan, mari kita lihat dasarnya di ayat bagian 8 bagian B. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Kamu sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Bahkan itu ditekankan lagi di ayat yang ke-9 sampai 10. Ya. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan dan seterusnya. Artinya apa? Berprinsip di dalam pelayanan itu adalah keikhlasan, ketulusan. Ya. Berbicara tentang kebutuhan. Berbicara tentang sesuatu yang kita butuhkan mendukung pelayanan. Tuhan yang mengatur. Ya. Tuhan yang mengerjakan. Tetapi untuk berbuat sesuatu di tengah-tengah pelayanan itu, menyatakan kasih dan kuasa Allah tadi, harus kita murnikan motivasi kita. Bahwa kita menyampaikan itu, kita datang ke tempat itu, kita memberitakan itu kepada orang yang kita layani. Motivasi kita tulus, supaya orang itu mendengarkan Injil, supaya orang itu mengerti tentang siapa itu Yesus, supaya orang itu berbalik dari jalannya yang jahat, supaya orang itu akhirnya menerima Yesus, supaya orang itu mengalami kuasa Tuhan. Di balik itu tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memang ini tidak gampang. Berbicara tentang seorang pelayan yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar tidak gampang. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Murid-murid telah memberikan teladan itu. Ya. Murid-murid telah memberikan teladan itu. Dan ini menjadi tantangan. Ya. Sekali lagi saya katakan, ini menjadi tantangan. Karena apa? Akal sehat dan logika kita secara manusia akan berpikir, bagaimana kami bisa, akhirnya rupanya bisa makan dan minum kalau kami tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang kami layani. Tadi sudah digarisbawahi di situ. Ya. Karena ayat 10 katanya, bagian yang B itu, karena sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Enggak perlu pun dipersiapkan, enggak perlu pun dicari. Kalau kita benar-benar tulus menyatakan kasih Allah, tulus menyatakan kuasa Allah di tempat di mana Tuhan kita ditempatkan, maka hal-hal yang kita butuhkan akan ikut sendiri. Tentu dengan cara Tuhan. Tentu dengan cara Tuhan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang ketiga ini sangat penting. Kita seorang pelayan yang meresponi panggilan Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang tulus dan ikhlas melakukan pelayanan itu. Ya. Bahkan kita harus di dalamnya berkorban.
Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Prinsip yang keempat adalah seorang pelayan yang meresponi panggilan Tuhan dengan baik, pelayan itu harus berhikmat dan memiliki etika. Ya, dikatakan di ayat 11 di situ sampai pada ayat 14, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Saya sebut ini adalah berbicara tentang hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kami membaca secara berurut tentang kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul itu, khususnya Paulus setelah dia bertobat dan memberi diri dipakai oleh Tuhan, saya melihat selama dia berada di Asia, mengunjungi beberapa kota di Asia, yang dia lakukan apa, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan? Ada strategi pelayanan. Ya. Ada strategi pelayanan. Yang dia kunjungi dulu adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, atau yang sudah pernah mendengarkan Injil. Nah, itu dulu dikunjungi, sehingga ada penerimaan tentang dirinya dulu. Ya. Artinya ada tempat di mana dia untuk memulai merencanakan sesuatu di daerah ini. Ya. Ini saya sebutkan adalah perlu berhikmat. Jangan kita berpikir, Tuhan kok yang mengutus saya, maka Tuhan yang akan memimpin saya. Ya udah, saya masuk ke sini langsung saya berita. Tidak. Perlu strategi. Ya. Ini perlu strategi. Supaya apa? Supaya kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang memberi dampak. Supaya kehadiran kita itu benar-benar membawa misi dari Allah, sehingga misi Allah itu, yaitu kasih, yaitu Injil itu benar-benar akhirnya sampai kepada orang-orang yang kita tuju. Jangan sampai gara-gara kita kurang berhikmat, akhirnya apa? Gagal yang kita rencanakan, gagal yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Ini berbicara bukan hanya berbicara tentang penginjil harus keluar kota macam-macam, tapi ini mulai daripada pelayanan tempat pelayanan yang kecil. Berhikmat itu perlu. Ya. Ini luas artinya. Artinya yang penting adalah jangan kita hantam kromnya. Jangan kita selalu dalam bahasa anak muda sekarang lebay berbicara tentang keyakinan. Tetapi perlu berhikmat. Ya. Yang berikutnya beretika tadi saya sebut di poin yang keempat. Ya. Pelayan yang meresponi panggilan Tuhan dengan baik, yang bekerja terus pelayanan Tuhan, dia harus berhikmat, itu berbicara strategi. Yang berikutnya di sini, bagian kedua dari poin yang keempat adalah beretika. Nah, disebut tadi di situ, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ya. Beretika itu sangat penting. Etika yang tepat dan yang baik akan menolong kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita tuju. Maka yang penting apa? Di sini perlu kita mengetahui bagaimana pola etika di tempat atau di keluarga yang kita kunjungi. Ya. Mengetahui sistem etika yang berlaku di satu tempat di mana Tuhan utus kita untuk melakukan tugas pelayanan. Ya, misalnya, contoh, ketika kita disuruh Tuhan, Yayasan Sola Gracia, untuk pergi ke satu desa untuk ber-KKI. Ya, tentu kita harus paham dulu bagaimana kebiasaan masyarakat di sini, jam berapa makan malam. Ya, kalau di kampung itu biasa makan malam jam 9, jangan kita paksakan kebiasaan kita di Medan harus makan jam 9. Ya kan? Dan berbagai macam lain. Jadi artinya apa? Pendekatan-pendekatan ini sangat menentukan sejauh mana kita akhirnya berhasil masuk untuk memberitakan Injil. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan gagal, pelayan-pelayan Tuhan gagal menyampaikan berita tentang kasih, berita tentang kuasa Allah. Karena apa? Tidak memahami etika orang-orang atau tempat di mana ia dituju. Nah, 4 prinsip ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu untuk kita renungkan. Apakah ini sudah kita pegang? Apakah ini sudah kita jalankan? Yaitu apa? Saya ulangi untuk sekedar mengingat. Yang pertama, tahu kemana Tuhan mengutus kita secara spesifik. Kemana Tuhan mengutus? Lalu yang kedua, isi pelayanan itu tidak lebih berbicara tentang kasih Allah dan kuasa Allah. Ya, penjabarannya luas.
Jadi yang kita beritakan itu adalah tentang kasih Allah. Dan kita nyatakan itu juga dalam bentuk kuasa Allah. Yang ketiga tadi, pelayanan itu harus tulus dan ikhlas. Ya, pelayanan itu harus tulus dan ikhlas. Motivasinya harus benar. Tidak ada sesuatu di balik pelayanan itu, tapi murni demi memberitakan kabar baik. Murni untuk bagaimana orang yang kita layani itu supaya mengalami pertumbuhan rohani, supaya mengalami pemulihan, supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Lebih daripada itu adalah urusan Tuhan. Dan yang terakhir yang barusan saya sebut tadi, kita harus berhikmat dan beretika. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, 4 prinsip ini merupakan kunci rahasia, ya, di mana kita bisa berhasil dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi seperti pertanyaan saya di awal, jangan sampai situasi sekarang yang semakin sulit ini, oleh karena pandemi ini, kita melupakan panggilan kita. Kita melupakan tugas kita. Ya. Jangan sampai gara-gara krisis ini, akhirnya kita mengabaikan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Itu tetap apa? Tetap melayani. Ya. Tetap melayani. Tetap melayani. Tetap melayani. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kapasitas, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, saran yang Tuhan berikan kepada kita. 4 prinsip ini kita pegang, maka kita akan menjadi orang-orang yang menuai di masa-masa krisis ini. Ya, kita akan menuai di masa-masa krisis ini, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Yesus, makin banyak orang yang bertumbuh signifikan secara rohani, dan makin banyak orang akhirnya memberi diri dipakai oleh Yesus untuk bekerja di ladangnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami supaya kami tidak lupa akan jati diri kami sebagai orang percaya yang sudah Tuhan ubahkan, supaya kami jangan lupa panggilan-Mu di dalam diri kami sebagai seorang pelayan. Dunia Tuhan boleh tidak damai, boleh berubah, boleh goncang, tetapi 2 hal yang tidak boleh kami lupakan ini harus tetap kami pegang, harus tetap kami nyatakan. Dan khususnya ketika kami berbicara tentang kebersamaan kami sebagai seorang pelayan, khususnya dalam keluarga besar yang sudah terasa. Sebagai pengerja, Tuhan merindukan supaya kami tetap eksis di tengah-tengah masa krisis ini. Kami tetap menunaikan tugas pelayanan kami. Ada 4 prinsip-prinsip yang harus kami pegang dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Tolong kami Tuhan, supaya 4 prinsip ini benar-benar kami pegang, benar-benar kami praktekkan, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang menghasilkan buah yang lebat, yang membawa banyak orang mengenal Kristus, membawa banyak orang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan membawa banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu kekasih, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita oleskan minyak di ubun-ubun kepala kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Bapa dalam surga, biar Engkau juga mengurapi kedua mata kami, sehingga dengan mata ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Dan kami juga boleh melihat begitu banyak tuaian jiwa yang dapat kami layani. Terima kasih Tuhan. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi kedua telinga kami, sehingga dengan telinga ini kami lebih peka mendengar suara-Mu, dan kami juga lebih peka mendengar keluhan setiap orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Biarlah Engkau juga mengurapi hidung kami Tuhan, sehingga kami boleh bedakan roh yang ada di hadapan kami, Roh Kudus atau roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di mulut, bibir, dan lidah kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi mulut, bibir, dan lidah kami, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan berkat. Segala perkataan kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita.
Bapa dalam surga bilang Engkau mengurapi otak kecil kami Tuhan, sehingga semua memori buruk yang pernah kami alami, kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Bapa dalam surga bilang Engkau juga mengurapi hati kami, sehingga hati kami seperti hati-Mu Yesus, yang berbelas kasihan kepada setiap orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Bapa bilang Engkau juga mengurapi kedua tangan kami Tuhan, sehingga dengan tangan ini kami boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Bapa dalam surga bilang Engkau juga mengurapi pusar kami Tuhan, sehingga segala kutuk-kutuk leluhur kami diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Bapa biarlah Engkau juga mengurapi kedua kaki kami, sehingga dengan kaki ini kami boleh melangkah untuk berpitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita oleskan minyak di kedua tumit kita. Bapa bilang Engkau juga mengurapi kedua tumit kami, sehingga segala kuasa kegelapan roh jahat apapun yang ingin mengintimidasi kami, semua kuasa yang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terkena kepada kami, keluarga yang bertalian darah dengan kami, bahkan harta benda kami yang bergerak dan tidak bergerak, semuanya amalan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita melengkapi diri kita dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena perlawanan kita sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh yang jahat yang ada di udara. Oleh sebab itu, berdirilah dengan tegak, berikat pinggangkan dengan kebenaran, berbaju jirankan dengan keadilan, berpasukan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, dan dalam damai sejahtera, dan kenakanlah perisai iman untuk memandangkan panah api dari sejahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku, petunjuk roh Allah ada padaku. Aku percaya Yesus memberkati aku. Oleh sebab itu, aku mau menyerukan nama Yesus banyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan oleh sebab itu aku akan bersorak-sorai sambil menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan kami Bapa boleh melakukan ibadah doa pengerja di sepanjang hari ini. Dan kami telah melakukannya. Dan Engkau telah menemani kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga sudah memuji, memuliakan Engkau dan juga mengagungkan nama-Mu. Dan juga kami sudah menerima firman-Mu melalui hamba-Mu, dan juga kami sudah menerima urapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya pelayanan kami di sepanjang 1 minggu ini ya Bapa berada dalam penyertaan-Mu. Dan juga ya Bapa, dimanapun kami para pengerja berada ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang menyertai kami, Engkaulah yang melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, ampunkanlah kami dari segala salah, dosa, dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.